Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prosa, senang sekali saya dapat berjumpa dengan sahabat prosa dimanapun Anda berada. Saya Mira Tulistiana dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Lubuk Linggau yang akan menemani sahabat prosa. Di episode kali ini kita akan berkunjung ke Pondok Pesantren Misro Arafah Kota Lubuk Linggau. Mau tahu fasilitas apa saja yang ada di Pondok Pesantren Misro Arafah Kota Lubuk Linggau? Ikuti saya ya. Saat ini telah hadir bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Misro Arafah Kota Lubuk Linggau, Buya Aidul Fitrisah LC, dan telah hadir juga bersama kita Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuk Linggau, Bapak Andika Wirakusuma, SHMH. Baiklah, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Buya Aidul Fitrisah LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Misro Arafah Kota Lubuk Linggau. Selamat siang, Buya. Buya, ini ada beberapa pertanyaan dari kita. Pertama, kapan berdirinya Pondok Pesantren Misro Arafah Kota Lubuk Linggau ini? Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Misro Arafah ini sangat dini ya, dengan usianya yang 3 tahun ke 4 tahun. Peresmian pendirian pondok ini pada tanggal 24 Juni 2019, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu berdirinya Pondok Pesantren Misro Arafah. Oke. Bisa diberitahu visi dan misi dari Pondok Pesantren ini, Mas Buya? Berangkat daripada Misro Arafah dengan visi misi dengan nama yang tertera. Misro Arafah itu adalah Misro berasal dari kata Masri, Mesir. Kebetulan saya memang menempuh pendidikan di peradaban Islam tertua di dunia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, maka nama pondok ini menjadi Misro. Misro itu adalah peradaban Islam yang tertua di dunia. Sejengkal tanah pun kalau kita berjalan di Mesir itu memiliki sejarah Islam yang sangat luar biasa. Sementara kalau hanya berlandas dengan peradaban, maka kita tambah Arafah. Arafah itu adalah cahaya wukuf ketika pelaksanaan ibadah haji. Jangankan manusia, tidak ada rumput yang terbunuh, tidak ada hewan yang meninggal oleh tangan manusia. Kelembutan, kesantunan dalam beragama, maka itulah yang dikenal dengan Misro Arafah. Peradaban Islam yang memiliki nilai kesantunan dan cahaya keberkahan daripada padang Arafah. Adapun visi misi pondok ini, visinya ya adalah mengembangkan pendidikan yang berintegritas tentunya. Dengan misi yang pertama mencetak kader dai-dai, para mubalik-mubalighah yang menyampaikan siar-siar dakwah di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, dai tidak hanya bisa cukup dengan gaya bahasa yang minim, maka visi kita yang kedua adalah memahami bahasa internasional, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Artinya cakupan dakwanya bukan hanya pada kampung-kampung, tapi skalanya nanti ya kalau bisa internasional dengan berjalannya waktu. Kemudian bahasa bagus, dai-nya oke. Kalau dia tidak punya dasar ilmu yang kuat, maka ada poin yang ketiga yaitu mendalami kitab kuning, kitab Uros, ya karangan-karangan ulama pada zaman dahulu ataupun ulama-ulama kontemporer yang sekarang. Kemudian yang keempat baru memahami wawasan global keilmuan secara syariat, hukum-hukum dasar syariat. Baru yang kelima
seorang alumni daripada Misra Arafah bukan hanya dai, bukan hanya bagus bahasa, bukan hanya punya intelektual luas, wawasan yang kuat, bukan hanya bagus kitab kuning, dia harus menjadi entrepreneur. Seorang dai harus berwirausaha, karena Nabi mengajarkan kita berdagang, bertijarah. Jangan mengambil upah atau ujroh, mengharapkan ujroh dari nilai-nilai dakwah, karena kita bukan mencari hidup di dalam agama, tapi menghidupkan agama. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 5 visi. 5 visi ya. Yang pertama dai, yang kedua bahasa Arab Inggris, yang ketiga entrepreneur tadi wirausaha, yang keempat bahasa, dan tentu di situ ada juga tahfiz Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an. Bisa dijelaskan lokasi pesantren ini, Pak? Lokasi pondok pesantren ini ada di Jalan Sahase RT 01. Kalau letak geografis sebenarnya ada di sebelah Seringagung, tapi kelurahannya masuk Tababingin. Tapi letak geografisnya di Seringagung sebenarnya. Tapi kalau secara alamat Tababingin, Kecamatan Selatan 2. Untuk terkait tentang biaya pendidikan di pondok pesantren ini bisa dijelaskan, Bu ya? Terkait biaya pendidikan di Misra Arafah, karena memang pondok ini bukan berangkat daripada panti atau memiliki donatur ini dan itu, Pak ya. Tapi pondok ini memang berangkat dari nilai lembaga pendidikan yang terstruktural, jadi sistematis. Kemudian pendidikan juga menganut kurikulum yang ada di kementerian. Jadi konsepnya pesantren ini modern. Maka kami dari awal memang sudah ada biaya yang secaranya biaya itu hanya untuk mencukupi daripada operasional sekolah. Jadi kalau uang pendaftaran yang masuk di tahun pertama itu ya memang kita kapasitas operasional sekolah. Kalau untuk biaya bulanan ya sesuai, karena kita wajib santri mukim kan, cuman ada uang makan. Tapi ini tahapan 3 tahun dalam rintisan. Tapi kita berupaya untuk melengkapi sarana prasarana. Kalau istilah kita linggau ini, jangan sampai pondok itu layamutu walayahya, kurang bermutu karena kurang biaya. Jadi kita harus memang memperhatikan juga dari segi anggaran biaya di tahun-tahun yang akan datang, karena dengan 3 tahun berdiri Misra Arafah ini lebih kurang sudah hampir 200 santri sekarang. Hampir 200 santri. Jadi sekarang memang kita sudah berprinsip bukan pada manajerial pendidikan atau sistemnya lagi, kita sudah ingin melengkapi sarana prasarana. Jadi kalau dari segi biaya ditanya, ya nanti bisa kita cross check lah bahwa dalam 3 tahun berdiri kita ini memang hanya untuk cukup daripada operasional sekolah. Ke depan ya mungkin kita ada peningkatan sarana prasarana, ada uang pembangunan dan seterusnya menuju ke arah sana. Selanjutnya bisa dijelaskan, Bu ya, tentang program unggulan yang ada di pesantren Misra Arafah Kota Lubuk Linggau ini. Ya, tadi mungkin sudah kita sampaikan bahwa di antara program-program unggulan kita tadi, kalau di sekolah atau madrasah-madrasah lain dia tidak ada sistem seperti sistem kita. Maka saya jelaskan tadi, sistem kita ini sistem TMI, singkatan dari Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Jadi kita yang 6 tahun di pondok dari SMP ke SMA, karena jenjang pendidikan kita kan setara SMP dan SMA, itu sudah setara dengan perguruan tinggi. Kenapa? Karena di kelas akhir nanti, di kelas 3 SMA, mereka ada program NHI namanya. NHI itu bahasa Arab, kalau bahasa kita kelas akhir. Ya, kelas tinggi. Jadi yang duduk di NHI itu ya memang kelas-kelas tinggi. Mereka sudah terseleksi. Jadi nanti di kelas 2 SMA itu mereka diseleksi. Ada yang naik ke kelas NHI, ada yang naik secara struktural, SMA-nya saja. Jadi biasa 40 orang, biasanya yang terseleksi itu 10-15 orang. Acuan dari kelulusan untuk di NHI itu, pertama Al-Qur'annya mesti bagus, kemudian bahasanya sudah oke, kemudian kitab kuningnya sudah memadai, dan hafalan-hafalannya sudah bagus, kemudian punya kemampuan dalam kepenulisan. Jadi karena kalau mereka tidak punya kemampuan menulis, nah bagaimana nanti di program NHI itu ada penulisan karya ilmiah, ada autobiografi, ada latihan ngajar. Istilah kami di sini namanya amaliyatut tadris. Jadi murid itu dilatih ngajar, diberikan kesempatan ngajar dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Kemudian ada tajwid, mufrodat dalam bahasa Arabnya itu pemberian kosakata Arab dan Inggris kepada para siswa. Jadi mereka itu istilahnya kalau dia ngomong jeruk makan jeruk tidak perlu, tapi santri ngajar santri. Tapi karena berangkat dari kualitas tadi ya. Nah, maka nanti di kelas akhir akan diuji papernya tadi. Paper itu sejenis skripsi. Anak di sini paper bisa di cross check di kantor kita. Mereka sudah menulis karya ilmiah paper itu hampir 200 sampai 300 halaman. Itu karya tulisan anak, dan mereka memiliki referensi kitab-kitab ilmiah seperti ini. Jadi 3MA itu kelas 1 SMA di sini itu sudah mewajibkan memiliki koleksi karya-karya kitab ilmiah. Jadi bukan novel tersanjung, bukan, kita nggak pakai. Jadi mereka sudah ada karya-karya ilmiah yang menunjang
gaya tulis mereka dalam penulisan paper skripsi itu nanti. Dan terakhir nanti mereka ada khutbatul wada. Khutbatul wada itu kata sambutan terakhir. Kalau kata sambutan seperti ini biasa, tapi mereka wajib menyampaikan kata sambutan dengan dua bahasa, Arab dan Inggris. Arab dan Inggris. Dan keseharian di pondok ini, kalau Mbak nanti ikut saya jalan-jalan di kelilingan asrama santri, kami di sini berbahasa Arab dan berbahasa Inggris setiap hari. Setiap hari. Sudah dibiasakan. Jadi bahasa keseharian di sini Arab dan Inggris. Ya, jadi dari segi hiwar, dari segi public speakingnya, istilah dalam bahasa Arab la khidmata illa billughah, tidak ada sehari tanpa bahasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya let's speak English well, ya. Setiap hari ya mereka harus berbahasa Inggris. Jadi seminggu bahasa Arab, minggu besok bahasa Inggris. Nah, nanti kalau yang baru masuk di sini cuma 3 bulan, kita berikan dia kesempatan berbahasa Indonesia. Jadi merubah dulu bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Karena di sini dari Muratara, dari Musirawas, dari Jambi, dari Pekanbaru, mereka membawa bahasa mereka. Jadi 3 bulan kita kasih waktu untuk merubah bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia. Nah, 3 bulan kedua baru merubah bahasa Indonesia bercampur bahasa Arab, bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. 1 semester, masuk semester kedua, mereka sudah wajib berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu yang kita terapkan di Misra Arafah. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, apakah ada yang disampaikan Bapak Nikah Kusuma sebagai Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia kepada Bapak Buya Aidil Fitri Syah LC selaku pimpinan Misra Arafah Kota Lubuk Linggau? Siap, terima kasih Bos. Ada sedikit yang bakal kami sampaikan mengenai aspek hukum. Dikarenakan lembaga itu masuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yaitu pelaku usaha di bidang pendidikan. Nah, dari aspek pendidikan itu banyak juga aturan-aturan hukumnya dan perlu harus ditaati. Nah, mungkin Bapak Buya sudah paham dengan aturan-aturan agama. Karena undang-undang dibuat itu ada juga sebagian, menurut saya, asumsi saya, hukum itu kalau ada agama yang melarangnya, pasti ada undang-undang itu di negara kita melarangnya. Tapi ada juga agama tidak melarang, tetapi undang-undang yang melarang. Ada undang-undang yang melarang, agama yang tidak melarang. Makanya selain daripada ikuti aturan agama, itu ada juga kita harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia ini, Pak Buya. Nah, contoh, kalau nggak salah ya Pak Buya ya, agama itu tidak melarang untuk mendidik dengan cara agama, tetapi undang-undang melarang untuk cara mendidik dengan kasar atau dengan cara lain seperti itu. Mungkin dalam aspek agama mungkin itu diperbolehkan atau tidak, Pak Buya? Kalau dari segi aspek agama, bahwa Nabi itu mengajarkan, itu yang ditanamkan dalam konsep pesantren, bahwa pesantren ini bukan menanam paham radikal, bukan memaham paham fundamental. Karena setiap unsur keagamaan, baik hukum tatanan negara maupun hukum tatanan agama, dia ada korelasi yang baik. Maka kata Profesor Dr. Musda Mulia dalam pemahaman Islam kontemporer, yang paling baik dalam penyajian hukum itu adalah menyajikan dan menggandengkan hukum agama dan hukum negara. Dalam istilah bahasa Arabnya ada tasri' samawi, ada tasri' al-wada'i. Syariat yang mengatur adalah Tuhan dari segi syariat. Sementara ada tasri' wada'i, sahibus sultan, itulah pemerintah. Ada undang-undang, termasuk juga advokat, pengacara, berlandaskan dengan hukum. Kita tidak disebut beragama yang baik kalau kita tidak berkonstitusi bernegara dengan baik. Itu yang kita tanam, terutama di Misra Arafah. Artinya kita membangun sebuah jiwa kecintaan terhadap negara, ketaatan hukum. Nah, tapi dalam pola mendidik tadi, siapapun lah dalam hal mendidik itu kalau bisa dengan cara yang mendidik. Tarbiyah itu kan ropa yorobdi, artinya menggiringi. Nah, menggiringi. Bukan dorobayat ribu, bukan memukul. Maka ketika ada hak perlindungan anak terhadap sebuah lembaga, dalam kategori memukul itu ada kategorinya juga, gitu loh. Ada memukul yang memang mendidik, bukan menyiksa. Kalau sekedar memukul buku tulis ke tangan, saya rasa itu mendidik, bukan yang sifat menyiksa. Saya rasa lebih kurang seperti itulah korelasinya antara pendidikan yang dengan aturan hukum negara dengan ini. Ya harus saling menyinkronkan. Ya alhamdulillah menurut Pak Buya tadi ada sedikit perubahan di Indonesia ini karena dari tahun 70-an cara mendidik ajaran pendidikan itu sudah berubah, kan? Dikarenakan adanya undang-undang perlindungan anak yang tidak boleh dilakukan kasar, seperti adanya kalau di dalam rumah tangga itu Pak Ustaz ya, itu adanya KDRT rumah tangga.
mungkin saya kalau nggak salah ada baca-baca juga itu kalau misalnya kita beri peringatan dia tidak mau istri, kita boleh melakukan seperti itu. Agak dipotong dikit Pak Advokat. Jadi begini Pak pengacara ya. Jadi kalau di Misro kita ada namanya Tenku. Tadi berkaitan dengan hukum. Iya. Kalau Pak pengacara kan berandaskan dengan hukum konstitusi, hukum negara dan hak-hak para yang kita bela ya dalam artian. Nah kalau di Misro Arafah itu di pondok ini terutama ada namanya Tenku Mbak. Tenko itu bukan makanan, tapi tenko itu aturan yang dibuat di dalam kepesantrenan, namanya Rupondo, Panca Jiwa Pesantren. Jadi kita tidak sampai kepada titik kekerasan terhadap anak karena kita memakai poin. Di sini ada yang disebut dengan pelanggaran berat, ada pelanggaran ringan. Pelanggaran berat terusir secara langsung. Di antaranya pacaran. Pacaran ya. Di sini nggak boleh, pondok nggak boleh pacaran. Kalau di luar terserah lah. Tapi kalau di pondok tidak ada pacaran. Yang kedua, mohon maaf, LGBT. Minuman keras, obat-obat terlarang, mencuri, berkelahi, itu termasuk pelanggaran besar. Jadi itu bisa tahap pada pengusiran dan tegas. 3 tahun Pondok Pesantren Misro Arafah berdiri, boleh dicek di data administrasi kita, itu sudah hampir 11 anak yang saya usir di sini. Jadi kita bukan karena baru kemudian kita sayang jangan sampai diusir, kita enggak, kita hukum tadi yang kata beliau tadi, ketika hukum itu sudah ditegakkan ya kita hak-hak santri kita bela, kita berikan. Tapi kewajiban santri harus mereka jalankan. Kewajiban tidak melanggar aturan pondok, kewajiban untuk ikut aturan pondok. Jadi disinilah saya anggap bahwa dengan acara talkshow seperti ini, kami mendapatkan kekuatan baru dengan digabungkan dengan pengacara hukum seperti ini. Artinya kita ada pelindung. Kita bukan soal pada restorasi pendidikan itu, tapi kita berbicara tentang mutu pendidikan ke depan. Nah, dilindungi secara negara, dilindungi secara hukum, dan itu kita guru lapang, artinya lapang hati mengajar. Ini jangan sampai kita sudah mengajar mereka, kita dijerat dengan hukum-hukum terhadap hak-hak perlindungan anak. Karena bertentangan dengan undang-undang. Jiwa ingin mendidik untuk lebih baik, tapi kita tersandung masalah hukum. Jadi selain daripada mendidik dengan aturan-aturan agama, kita harus taat seperti kata Buya tadi dengan aturan Allah, hukum agama, hukum negara. Hukum negara ada di wilayah kita Indonesia ini. Nah jadi itulah sampaian kami, semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan sukses di pesantren ini, Misro Arafah ini santrinya semakin baik dan merasa aman dan tidak ada isu-isu yang tidak menyegarkan gitu kan. Kalau ada isu yang fitnah saya akan hubungi Pak pengacara. Pengacara Handal Lubulingau. Selaku perlindungan hukum usaha. Baik itu diminta maupun tidak diminta, kami akan hadir serta untuk membantu akan membina pelaku usaha yang terkait permasalahan hukum itu. Mungkin itu saja pesan kami dari yayasan. Kita kembali kepada. Terima kasih Bapak Andika Wira. Baiklah, semoga acara ini dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada sahabat prosa yang ada di rumah dan untuk para calon investor yang ada di Lubuk Linggau maupun di luar kota Lubuk Linggau. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Semoga sukses terus untuk Pondok Pesantren Misro Arafah Kota Lubuk Linggau dan untuk Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami DPM PTSP Kota Lubuk Linggau dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Dan seluruh informasi investasi di Kota Lubuk Linggau dapat dilihat melalui aplikasi Sibesti Prosa, sistem informasi bangun investasi dengan promosi usaha Sibesti Prosa. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua bisa investasi, Linggau bisa.